Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk teman-temanku dimanapun kalian berada. Di edisi video lengkap episode ke-9 dari kitab Fadilah Sedekah dengan tema keutamaan menginfakkan harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekah pada waktu sehat, tamak kepada harta, takut miskin dan sedang berangan-angan menjadi orang yang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya sehingga maut tiba. Lalu kamu berkata, harta untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu telah menjadi milik si fulan ahli waris." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Keterangan telah menjadi milik si fulan ahli waris maksudnya adalah bahwa harta tersebut sudah termasuk dalam hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, wasiat seseorang ketika meninggal dunia boleh dilaksanakan hanya sepertiga dari hartanya. Dan sedekah pada waktu seseorang sakit menjelang ajalnya hanya dibolehkan dari sepertiga hartanya. Orang-orang yang dalam keadaan hampir meninggal dunia tidak lagi memiliki hak atas hartanya sendiri lebih dari sepertiga. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia sering berkata, harta saya, padahal hartanya hanya 3 perkara saja. Yakni apa yang telah ia makan, pakaian yang telah ia pakai, dan sedekah yang sudah ia simpan dalam hasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang tertinggal setelah ketiga perkara tersebut akan keluar dari miliknya, yakni sesungguhnya ia telah meninggalkan hartanya untuk orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah mengingatkan hal ini dengan berbagai macam permisalan, bahwa waktu bersedekah yang benar adalah bersedekah dalam keadaan sehat. Karena pada saat tersebut merupakan waktu untuk bermujahadah melawan hawa nafsu. Tetapi bukan berarti bahwa sedekah atau wasiat seseorang yang hendak meninggal dunia itu sia-sia. Memang pahala sedekah pada saat tersebut akan ia peroleh, hal tersebut akan menjadi simpanannya di akhirat. Walaupun ia tidak mendapatkan pahala sebanyak yang ia dapatkan ketika ia bersedekah pada waktu senang dan memiliki keperluan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum isa khadara ahadakumul mautu in taraka khaira lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atasmu apabila seseorang dari kamu hampir meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ayah, ibu, dan kaum kerabat dengan cara yang baik, menurut aturan agama, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dan untuk hadis ke-6, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dengan keutamaan menginfakkan harta, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki dari Bani Israel telah berkata, saya akan bersedekah. Maka pada malam hari ia keluar untuk bersedekah, dan ia telah menyedekahkannya tanpa sepengetahuannya ke tangan seorang pencuri. Pada keesokan harinya orang-orang membicarakan peristiwa itu, yakni ada seorang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Maka orang yang bersedekah itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah yang telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian ia berkeinginan untuk bersedekah sekali lagi. Kemudian ia bersedekah secara diam-diam, dan ternyata sedekahnya jatuh ke tangan seorang wanita. Ia beranggapan bahwa seorang wanita tidaklah mungkin menjadi seorang pencuri. Pada keesokan harinya orang-orang kembali membicarakan peristiwa semalam, bahwa ada seseorang bersedekah kepada seorang pelacur. Orang yang memberi sedekah tersebut berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah sampai ke tangan seorang pesina. Pada malam ketiga ia keluar untuk bersedekah secara diam-diam, akan tetapi sedekahnya sampai ke tangan orang kaya. Pada keesokan paginya orang-orang berkata bahwa
seseorang telah bersedekah kepada seorang kaya. Orang yang telah memberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, pesina, dan orang kaya." Pada malam berikutnya ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya ia telah diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut adalah seorang pencuri dan ia mencuri karena kemiskinannya. Akan tetapi setelah menerima sedekah tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur dan ia melakukan perbuatan yang keji karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya tetapi ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut diharapkan ia mendapat pelajaran dan telah timbul perasaan di dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah tersebut. Ia berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja ia terima. Kemudian orang kaya itu mendapat taufik untuk bersedekah. Dari kitab Muttafaqun Alaih. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian kita semua dengan penuh berkah. Melalui hadis ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa sedekah yang paling besar pahalanya yaitu sedekah di saat kita sehat. Jangan di saat sakaratul maut baru ingin bersedekah, ingin membagikan hartanya kepada anaknya, kepada siapa yang dia inginkan. Jangan. Maka bersedekahlah di saat kalian punya harta, bersedekahlah sebanyak-banyaknya dan bagikan harta kepada ahli warismu sebelum engkau menjalani yang namanya sakaratul maut. Alhamdulillah, apa yang kita pelajari di siang hari ini semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala kesankan dalam hati kita semua untuk dipelajari dan diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Saya tutup majelis ini dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.